Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karya tulis ilmiah SMA Negeri 1 Angsana akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pengaruh Karbon Aktif Sekam Padi sebagai Adsorben pada Air Limbah Pertambangan Batubara di Kecamatan Angsana. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Hapsari. Saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Yeti Aulia, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Fauzia sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan, keempat, manfaat, lima, landasan teori, keenam, metode penelitian, ketujuh, hasil penelitian, kedelapan, pembahasan, kesembilan, kesimpulan, dan kesepuluh, saran. Latar belakang yaitu air merupakan aspek yang terpenting bagi kehidupan, terutama bagi manusia. Di antaranya untuk keperluan higien sanitasi, pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi, sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, pakaian, dan juga sebagai bahan baku air minum. Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Angsana, merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Salah satunya yaitu batu bara. Aktivitas pertambangan selalu membawa dua sisi. Sisi pertama sebagai pemicu kemakmuran ekonomi negara, sisi lainnya yaitu berdampak pada kerusakan lingkungan, menimbulkan bekas lubang, kemudian menyebabkan tergenangnya air yang mengandung zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Pada penelitian ini, arang aktif dibuat dari limbah sekam padi yang dimanfaatkan sebagai adsorben pada limbah pertambangan batubara. Limbah pertanian ini memiliki sifat yang rendah nilai gizinya, tahan terhadap pelapukan, memiliki kandungan abu yang tinggi, bersifat abrasif, menyerupai kandungan kayu, serta memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi. Danarto 2008. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah manfaat arang aktif sekam padi dapat memberikan pengaruh terhadap air limbah pertambangan sehingga sesuai dengan baku mutu? Kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu tujuan. Untuk mengetahui manfaat arang sekam padi dapat memberikan pengaruh terhadap air pada limbah pertambangan sehingga sesuai dengan baku mutu. Adapun manfaat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi masyarakat. Sebagai pengetahuan dan bahan informasi bahwa sekam padi dapat dimanfaatkan menjadi arang aktif untuk memperbaiki mutu air. Yang kedua, bagi sekolah. Sebagai referensi untuk dapat meningkatkan hasil pembelajaran khususnya pada kimia. Yang ketiga, bagi siswa memperluas ilmu pengetahuan dan manfaat ilmu yang didapatkan selama pendidikan. Berikutnya yaitu landasan teori. Arang aktif adalah zat yang diaktifkan sudah lama dikenal sebagai mengikat dan penawar racun dalam tubuh. Zat ini biasanya dihasilkan dari tempurung kelapa sawit tua atau serbuk kayu. Penggunaan arang aktif ini sangat penting dalam kejernihan air dan udara. Haris 1999. Sekam padi adalah bagian dari bulir padi-padian atau serealia, berupa lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan, yang dilindungi bagian dalam. Kandungan unsur kimia dalam sekam padi dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai bahan baku pada industri kimia, terutama kandungan zat kimia pentose yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri kimia antara lain furfural. Di samping itu, dapat pula dimanfaatkan sebagai arang aktif karena kandungan selulosa dan karbohidrat yang cukup tinggi. Batu bara adalah salah satu bahan fosil, unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian, deskripsi dengan teknik analisis tabel dan grafik. Kemudian lokasi penelitiannya di Laboratorium SMA Negeri 1 Angsana, Jalan Provinsi, kilometer 194, Desa Karanganyar.
Metode penelitian. Jenis penelitian deskripsi dengan teknik analisis tabel dan grafik. Lokasi penelitian di Laboratorium SMA Negeri 1 Angsana, Jalan Provinsi kilometer 194, Desa Karangindah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dan diuji sampel di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus sampai September 2020. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Parameter yang kami gunakan adalah pH, rasa, bau, besi, mangan, seng, tembaga, kadmium, dan juga timbal. Berikut adalah hasil penelitian tanpa arang aktif. Berikut adalah hasil penelitian dengan menggunakan arang aktif. Berikut adalah grafik perbandingan setelah digunakan arang aktif dengan sebelum digunakan arang aktif. Terlihat dari grafik ini adanya perbedaan antara pH, sedangkan yang lainnya tidak ada perbedaan. Berdasarkan grafik 1, dapat dilihat bahwa sebelum dan sesudah diberikan arang aktif, yang mengalami perubahan adalah pH, sedangkan yang lainnya tetap. Jika kita bandingkan dengan menggunakan data yang ada pada tabel 1 dan tabel 2, pH sebelum diberikan arang aktif menunjukkan nilai 7,1. Sedangkan sesudah diberikan arang aktif senilai 6,9. Sudirjo 2006 mengatakan bahwa gugus fungsi dapat terbentuk pada karbon aktif ketika dilakukan aktivasi yang terjadi interaksi radikal pada permukaan atom-atom seperti oksigen dan nitrogen yang berasal dari proses pengolahan ataupun atmosfer. Gugus hidroksil, karbonil, dan karboksila yang memberikan sifat amfoter pada karbon, sehingga karbon aktif dapat bersifat sebagai asam maupun basa. Arang aktif tidak hanya mengandung atom karbon saja, tetapi juga mengandung sejumlah kecil oksigen dan hidrogen yang terikat secara kimia dalam bentuk gugus. Gugus fungsi yang bervariasi, misalnya gugus karbonil, CO, karboksil, COO, fenol, lakton, dan beberapa gugus eter. Oksigen pada permukaan arang aktif kadang-kadang berasal dari bahan baku dan dapat juga terjadi pada proses aktivasi dengan uap, H2O, atau udara. Keadaan ini biasanya dapat menyebabkan arang bersifat asam atau basa. Hasil dugaan yang dapat kami simpulkan adalah air bekas tambang sebelum diberikan arang aktif sudah didiamkan selama berminggu-minggu, hingga partikel-partikelnya sudah mengendap. Oleh karena itu, hasil pengujian laboratorium banyak mengajukan hasil untuk absorpsi logam seperti besi, logam, mangan, seng, kadium, timbal, dan tembaga menunjukkan hasil yang sama dikarenakan kurang maksimalnya pemanasan pada tahap karbonisasi. Selanjutnya adalah saran. Seharusnya sampel yang diperlukan untuk higien sanitasi sebanyak 3,5 liter sampai 5 liter. Sedangkan yang kami bawa hanya 200 ml. Hal ini hanya dapat meneliti untuk baku mutu air bekas tambang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.